Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalian hari ini sehat semua dan tampak semangat ya. Coba, Ustazah pengen dengar. Tepuk semangat. Sudah sarapan semua anak-anak? Alhamdulillah, semua sudah sarapan. Nah, anak-anak coba Ustazah cek dulu ya, dari kelas kita sudah semua ya? Ya, oke, sudah semua, sudah lengkap hari ini dapat bergabung di ruang Zoom. Nah, dulu doa sebelum belajar. Doa selesai. Nah, anak-anak Indonesia Raya dulu dengan sikap sempurna. Oke, silakan ditaruh dulu HP-nya, kita semua berdiri. Oke, bernyanyi lagu Indonesia Raya. Menyanyi selesai. Alhamdulillah suara anak-anak ternyata bagus semuanya ya. Adalah gambar apa ya anak-anak ya? Ini adalah sebuah gambar pohon beringin. Masih ingat kalian pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang pembelajaran tentang apa? Lambang sila Pancasila yang ketiga. Lambang sila Pancasila temuan kali ini kita akan belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, sebelum ke materi inti, kalian sudah siap kan? Oke, harus siap ya untuk menerima pelajaran hari ini. Oke, nah sebelum ini pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menguraikan sifat-sifat tokoh dengan benar. Yang kedua, membuat komentar dengan benar. Yang ketiga, memilih sampah basah dan sampah kering. Ini kira-kira hidup di mana ya anak-anak ya? Pintar sekali, pohon beringin bisa hidup di hutan. Kali ini Ustazah akan membacakan sebuah cerita tentang hutan. Cerita apa ya? Kalian ada yang tahu? Sama ya, disimak dulu ceritanya. Itu tadi tentang cerita apa ya anak-anak? Ada yang mengerti? Nah, cerita tentang kancil dan buaya. Di sini Ustazah juga mempunyai tulisannya. Nah, kita baca ya. Kita baca bersama-sama. Kancil dan buaya. Cerita yang Ustazah tampilkan tadi ada beberapa tokoh anak-anak. Iya benar, ada 2 tokoh. Tokoh siapa ya anak-anak? Masih ingat kalian? Ada tokoh si kancil dan si buaya. Kancil ini adalah sosok hewan yang sangat cerdik. Dia berhasil menipu buaya yang hendak memakannya. Sedangkan buaya adalah sosok yang jahat karena dia akan memangsa si kancil. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan terkait watak tokoh. Kita tadi terbagi atas 2 macam anak-anak. Ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam cerita. Tadi yang berhasil menyelamatkan dirinya siapa anak-anak? Iya benar sekali, adalah kancil. Jadi kancil ini adalah sosok tokoh protagonisnya anak-anak. Lanjut ke tokoh antagonis. Antagonis itu ada tokoh yang melawan protagonis. Siapa tadi yang melawan? Oke, pinter. Yang melawan adalah buaya. Jadi buaya adalah tokoh antagonis, tokoh yang jahat kalau jahat. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak terkait tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita tadi? Sudah paham ya? Oke, sekarang lihat ini ada kancil dan apa? Buaya. Kancil dan buaya ini terlihat sedang berada di sebuah tepi sungai. Coba kalian amati anak-anak, sungainya bagaimana ya? Ada yang tahu? Oke, pintar. Sungainya tampak bersih, tidak ada sampah yang berserakan.
Nah, anak-anak, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, sampah basah, sampah kering, dan sampah berbahaya. Oke, Ustazah jelaskan pengertiannya. Nah, secara umum sampah dibagi menjadi 3 jenis. Nah, ini ada sampah kering. Caranya, nih, kalau sampah basah bisa digunakan untuk menjadi pupuk kompos, yaitu dengan mengubur sampah selama beberapa hari di dalam tanah. Pupuk kompos ini sangat bermanfaat untuk tumbuhan supaya subur. Oke, lanjut ke pengolahan sampah kering. Sedangkan sampah kering ini dikelola dengan cara 4R. Apa itu 4R? 4R adalah reduce, mengurangi, reuse, memakai kembali, recycle, mendaur ulang, replace, mengganti. Nah, pengertiannya ini, Nana. Reuse sekarang. Reuse itu adalah kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak lanjut. Nah, ini contohnya nih, ada sebuah pot bunga dari botol bekas. Nah, sekarang lanjut ke reduce. Reduce adalah mengurangi pemakaian suatu barang atau pola perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah. Contohnya adalah menyarankan kita untuk membeli sebuah tas yang bisa digunakan secara berulang. Nah, itulah contoh dari reduce. Ini gambarnya. Nah, mengurangi kantong plastik anak-anak. Jadi, untuk penggunaan kantong plastik. Kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang. Recycle ini mendaur ulang. Contohnya, contoh dari recycle. Nah, yang terakhir replace. Replace adalah kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Cara berulang. Sedangkan tisu sekali pakai kita harus membuang. Nah, itu adalah termasuk cara pengolahan sampah kering dengan cara replace. Nah, itu tanyakan terkait pembelajaran hari ini. Oke, nanti kalau kalian merasa ada yang belum paham, kalian boleh langsung japri KPD yang akan kalian kerjakan anak-anak. Jadi sama, kalian harus menuliskan dulu terkait namanya ya. Kalian baca dulu, di situ juga ada contoh. Itu ada soal-soal, nanti bisa dikerjakan. Menggunakan media slide seperti ini dan menampilkan beberapa video. Kira-kira anak-anak senang nggak ya dengan pembelajaran kita kali ini? Oke, alhamdulillah kalau anak-anak senang. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita belajar tentang apa saja ya hari ini? Masih ingat tadi pembelajaran kita? Oke, pinter sekali. Kita belajar terkait dengan tokoh-tokoh. Nah, sifat tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Yang kemudian yang pembelajaran kedua terkait dengan cara tentang pengolahan sampah. Kalian ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Alhamdulillah, kalau tidak. Anak-anak, kita berdoa setelah belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ustazah sajikan hari ini, kalian nanti juga akan mengerjakan sebuah evaluasi. Evaluasinya Ustazah akan kirim berupa link juga untuk berupa link di grup kelasnya. Ustazah tampilkan menuliskan nama dulu ya, jangan lupa. Lalu kelasnya ditulis, lalu menjawab sebuah pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan, kalian harus menjawab dengan tepat. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Ustazah berpesan tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan orang banyak, tetap membantu orang tua dan rajin beribadah. Tetap semangat belajar ya. Oke, coba semangatnya di akhir masih semangat atau tidak? SD Al-Islah, jaya, jaya luar biasa, pintar. Terima kasih anak-anakku yang hebat untuk pelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di
pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.